Halo, halo, selamat malam Pak. Perkenalkan, nama saya Adi Tristiawati dengan NIM 4422187. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan sedikit menyaksikan kesaksian iman terkait kekristenan kami. Untuk teman-teman saya akan memperkenalkan diri. Silakan untuk waktunya. Iya, selamat malam Bapak. Perkenalkan nama saya Noli Kurcinta Manik, NIM saya 44220837. Halo Selanjutnya, Bapak, perkenalkan nama saya Rifka Anjali dengan NIM 44221616. Baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Sebelumnya, di sini aku mau sharing dikit aja terkait kesaksian tentang iman. Menurut aku kesaksian tentang iman tuh bukan harus sesuatu yang besar banget bentuknya, karena iman sendiri pun merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari kan. Jadi dari aku sendiri tuh ingin menyaksikan bagaimana kebesaran kuasa Tuhan di dalam hidupku sendiri, di mana di umur yang nggak bisa dibilang muda lagi, cuma bisa dikasih kesempatan sama Tuhan buat ngerasain eh, kuliah lagi, lalu ketemu sama teman-teman yang baru, lalu mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minat aku seperti itu. Karena menurut aku nggak semua orang punya kesempatan itu, nggak semua orang punya keberanian itu. Namun aku yakin aku bisa melangkah sejauh ini tuh karena kekuatan dari Tuhan Yesus kayak gitu. Contoh sederhana aja dalam kehidupan sehari-hari tuh kayak dalam kehidupan sehari tuh kayak misalnya bangun tidur, kayak hari ini mau ngapain ya, itu tuh kalau kita nggak berdoa, kalau kita nggak minta tuntunan dari Roh Kudus dan kita nggak mengimani hal itu, aku yakin banget pasti kayak ada aja yang bikin berantakan. Misalnya sekecil kayak lupa doa nih bangun tidur, terus kayak pasti aja ada satu kejadian yang bikin hari itu tuh berantakan gitu. Kalian pernah ngalamin kan pasti kayak misalnya sesimpel ketinggalan jadwal kereta, itu kan pasti untuk orang yang bekerja di Jakarta ya pasti ngerasain gimana perbedaan 5 menit itu tuh ngaruh ke keseluruhan hari kita gitu. Jadi menurut aku tuh kayak hal-hal sekecil tuh bagian dari iman juga gitu. Nggak harus melulu yang kayak mukjizat, keajaiban. Ya sebagai orang Kristen aku percaya gitu Tuhan akan bekerja dalam waktunya untuk mendatangkan mukjizat-mukjizat di kehidupan kita. Cuma selagi kita belum menemui hal-hal besar tersebut, kita tuh harus sadar gitu hal-hal kecil yang selama ini kita dapetin, hal-hal kecil sesimpel bernafas saja tuh merupakan bagian dari pemberian Tuhan yang harus kita syukuri, yang harus kita yakini gitu. Terus sedikit sharing, sebenarnya ini kayak sepele banget. Waktu itu tuh kayak ada satu hari yang kayak lagi drop banget, tapi mau nggak mau tetap harus kerja kan. Mungkin teman-teman yang kerja di daerah Jakarta tahu ya, kalau kereta tuh kalau pagi susah banget dapat duduk gitu. Terus kayak cuma sesimpel kayak gini aja, sebelum berangkat doa, Tuhan, aduh hari ini lagi ngerasa nggak enak, kayaknya nggak akan kuat untuk berdiri sampai stasiun akhir. Eh, Tuhan yang kasih mukjizat lah, ada bangku kosong atau nggak harus rebutan. Dan kayak surprisingly tuh pas sampai stasiun kereta nggak begitu rame dan kayak tiba-tiba ada bangku kosong aja, dan itu tuh kayak nggak harus rebutan. Kayak di situ, wah iya ya ternyata tuh hal kecil kalau kita imani tuh bisa terjadi. Itu tuh baru hal kecil, gimana untuk hal-hal besar di kehidupan kita seperti masa depan, terus karir, jodoh, pendidikan dan lain-lain. Sebenarnya itu aja sih, karena menurut aku sendiri itu balik lagi nggak melulu sesuatu yang besar harus terjadi sebagai bentuk nyata dari iman percaya kita gitu. Bahkan sehari-hari yang kecil pun menurut aku manifest rasa iman kita ke Tuhan Yesus kayak gitu sih. Mungkin ada yang mau lanjutin? oke, iya, lanjut ya. Eh, untuk aku pribadi, kesaksian untuk aku pribadi ya, itu salah satu bentuk kasih karunia Tuhan yang nyata itu adalah ketika aku sudah lulus dari SMK aku ini ya. Dari SMK itu tuh sebenarnya kan udah overthinkingnya bakal lanjut kuliah atau mau lanjut kerja karena kan istilahnya kalau misalkan lanjut kerja tanpa kuliah kayaknya sayang banget gak sih kalau kita nggak sembari untuk belajar karena di zaman sekarang untuk nyari pekerjaan aja udah sulit kalau memang belum S1. Bahkan yang D3 aja sekarang udah sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Dan di situ setelah ngobrol sama orang tua, minta pendapat, gimana ya baiknya ya
sembari kuliah sembari bekerja aja. Tapi memang harus pintar-pintar untuk manage waktu ya. Nah, pas minta pendapat dari orang tua, ternyata waktu itu udah sempat kelas pagi, tapi kayaknya dari pribadi kayak pengen deh ngasilin duit sendiri biar nggak ngerepot orang tua, bisa jajan-jajan, terus bisa apa namanya menikmati lah apa yang diinginkan. Nah, ternyata Tuhan tuh baik banget. Setelah lulus SMK nyoba kerjaan, ternyata dapat kerjaan eh, di mana yang sebenarnya di situ pengen banget apa namanya, pengen banget dipanggil dipanggil kakak atau gak dipanggil ibu guru. Ternyata ya puji Tuhan di situ diterima sebagai eh, ibu perpus lah ya istilahnya. Setelah di situ terus juga coba-coba ke tempat kerja lain, ternyata dapat juga di pekerjaan yang di bagian perbankan. Nah, sebenarnya kan di saat banyak orang itu masih mencari arah atau pekerjaan, Tuhan itu masih memberikan kesempatan buat aku bekerja sambil terus melanjutkan pendidikan. Dari situ aku belajar kalau untuk penyertaan Tuhan itu kadang hadir loh lewat hal-hal yang terlihat sederhana. Tapi sebenarnya itu sangat berarti dalam hidup. Dan kasih karunia Tuhan itu memang sangat nyata. Kadang kalau dipikir-pikir, ada banyak hal yang dalam hidup tuh yang bisa dilewatin bukan karena memang kuat sendiri, tapi karena Tuhan yang memang terus pegang dan tuntun langkah demi langkah di saat capek atau di saat bingung, takut, bahkan overthinking yang setiap hari yang dipikirkan sama banyaknya hal itu Tuhan tetap ada dan gak pernah tinggal diam. Tuhan tuh hadir di setiap kita berada gitu loh. Seringkali kan kadang kita tuh nggak kita tuh terlalu fokus sama apa yang sebenarnya tuh belum terjadi dan sampai lupa kalau selama ini tuh Tuhan tuh udah begitu baik. Banyak yang ketakutan yang ternyata cuma ada di kepala kita, tapi ternyata sementara tuh Tuhan tuh udah lebih dulu loh untuk siapin jalan keluarnya. Bahkan lewat hal-hal kecil sekalipun Tuhan itu selalu punya cara untuk nunjukin kasih dan pernyataannya. Bahkan sampai dari awal kuliah sampai mau akhir semester ini puji Tuhan masih bisa diberikan pekerjaan dan juga diberikan lebih baik lagi, dan sampai saat ini masih bisa bertahan, masih diberikan kekuatan dan buat jalanin hidup, kerja, belajar, ketawa, melewati setiap proses. Itu semua juga karena kasih karunia Tuhan. Dan makin kesini makin sadar kalau Tuhan itu nggak pernah yang namanya ninggalin umatnya. Karena God is good all the time. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu memang ada. Tuhan itu selalu memberikan kita tuh jalan keluarnya. Even kita punya masalah, pasti Tuhan kasih kita jalan keluarnya. Jadi yang penting kita tetap berusaha, tetap berdoa, dan selalu mengandalkan Tuhan, bukan hanya mengandalkan manusia saja sih. Itu aja sharing kesaksian aku pada malam hari ini. Mungkin bisa dilanjut oleh Anjali. Oke, baik, mungkin kasus kita bertiga hampir-hampir mirip karena kita backgroundnya sama-sama kerja, sama-sama kuliah. Kalau aku ngerasain cinta kasih Tuhan itu sebenarnya sempat ngedown di 2019 karena aku baru lulus lulus sekolah, langsung ikut SNPTN dulu ya, SNPTN, SBM, Mandiri, sampai yang UI itu kalau nggak salah namanya UTUL ya, atau ujian tulis gitu semacam itu tuh aku nggak ada yang lolos semua karena jurusan yang aku pilih itu memang yang orang banyak minat dan udah pasti nilainya itu lebih tinggi daripada rata-rata setiap kampus. Karena aku basicnya ini dari SMK tuh dari jurusan farmasi. Jadi ngambil jurusan-jurusan yang mau kuliah ini udah pasti yang berhubungan dengan kimia, fisika, ataupun biologi. Tapi dari situ tuh itu nggak ada yang lolos tahun 2019 semuanya. Atau aku ngerasa kok Tuhan nggak ngasih aku salah satu dari semua tes yang aku jalanin, kok nggak ada salah satu yang lolos. Tapi aku nggak nyerah, aku mau coba lagi di tahun 2020. Aku sampai les di Nurul Fikri. Nurul Fikri mungkin teman-teman tahu kalau di Nurul Fikri itu lesnya harus pakai kerudung, mau muslim atau non muslim itu harus pakai kerudung. Aku sampai les kayak gitu buat biar lulus apa namanya PTN, karena mungkin sebagian besar orang-orang pasti pengen banget ngejar PTN. Karena waktu itu aku mikirnya setelah lulus sekolah kita masih bisa masuk PTN itu selama 3 tahun, berarti aku masih punya kesempatan di tahun 2019, 2020 sampai 2021 ikut PTN tes tersebut. Tapi dari 3 tahun itu aku bener-bener nggak ada yang lolos. Aku sampai bilang ke Tuhan, marah ke Tuhan kayak, Tuhan ini benar aku nggak lolos semuanya 3 tahun ini. Aku udah sampai les kemana, ke sini, ke sana, ke sini, itu Tuhan nggak wujudin apa yang aku mau. Sampai di satu titik waktu itu aku
kerja, memang sambil kerja, pas tes-tes PTN ini, sambil kerja, aku nonton YouTube lah. Aku nonton YouTube, apa sih kerjaan aku yang sekarang nih nyambungnya ke jurusan apa gitu. Sampai kemudian ada YouTube, aku tonton karena aku dulu kerjanya host live, jadi nggak ada salahnya aku ngambil di ilmu komunikasi. Akhirnya aku bilang ke Tuhan, Tuhan, mama aku sekalian, aku mau kuliah karena aku udah lumayan lama gap year itu udah 3 tahun. Dan sekarang sih jujur aku minder karena sekarang tahun 2026 umur aku tepat di 26 tahun, karena teman-teman pasti tahu juga kan, sekarang loker rata-rata di umur 25 ya paling bantar. Itu ada komentar. Tapi ternyata Tuhan tuh nggak, aduh, ternyata Tuhan tuh nggak ngasih aku lulus PTN. Ternyata adik aku yang nomor 4 lulus PTN di Madura, kemudian tahun 2022 deh, tahun 2022 adik aku lulus di PTN, jurusan psikolog di Madura, kemudian di 2024 adik aku yang kelima juga lulus PTN di UNJ Surabaya. Aku ngerasa kayak, oh berarti Tuhan nggak mau aku ninggalin mama aku. Tuhan maunya aku jadi penghibur mama aku di Jakarta, karena kalau semuanya pergi itu tuh nggak ada yang nemenin mama aku. Mungkin aku dijadiin penghibur, walaupun Tuhan lebih menghibur hidup aku dan mama aku, tapi mungkin aku secara langsung aku yang nemenin mama di rumah, jadi nggak sepi karena mamaku pribadi punya penyakit di mana penyakitnya ini tuh apa sih ya namanya, diabetes kering. Kalau diabetes kering kan makan badan ya, jadi aku ngerasa kayak, oh berarti Tuhan nolong nolong Tuhan tuh nggak lepas tangan sama aku di saat aku jatuh 3 tahun itu, tapi Tuhan benar-benar narik aku nggak untuk ke nggak ikut ke ke keinginan adik-adik aku untuk kuliah di luar. Jadi aku terima kasih banget sama Tuhan karena Tuhan bisa wujudin apa yang aku mau di adik-adik aku, dan mama aku juga merasa nggak kesepian karena adanya aku di rumah ini. Jadi buat teman-teman jangan pernah ngerasa kamu nih uh, kalau kamu mau itu ya kamu harus terwujud hari itu juga, tahun itu juga. Tapi ya udah, mungkin bisa di adik kamu ataupun abang kamu, dan aku pun ngerasanya oh ya udah, mungkin berarti Tuhan wujudinnya di adik-adik aku bukan di aku gitu. Mungkin kesaksiannya sampai di sini aja. Kita mau menyanyikan satu pujian. Iya, kita ya sebelumnya terima kasih untuk Ci Ade dan juga untuk Anjali yang sudah membawakan sharing pada malam hari ini. Dan dari sharing ini kita belajar ya bahwa hidup itu memang sesuai dengan yang tadi di sharing, bahwa hidup ini memang gak selalu berjalan sesuai yang kita mau. Kadang ada di masa dimana kita tuh bingung sama keadaan kita, capek sama proses, bahkan gak ngerti kenapa Tuhan izinin sesuatu itu dalam hidup kita. Dan jujur memang ya seringkali kita pengen semuanya cepat, jelas, dan sesuai rencana kita. Tapi ya memang lewat dari proses itu kita itu diingatkan bahwa walaupun kita nggak tahu rencana Tuhan itu seperti apa, Tuhan itu tetap baik. Saat kita nggak melihat jalannya, Tuhan itu sebenarnya tetap bekerja. Saat kita nggak ngerti yang namanya rencananya, tapi Tuhan itu pegang hidup kendali kita. Dan bahkan kadang ketakutan dan overthinking yang bikin kita merasa sendiri, padahal tuh Tuhan sebenarnya nggak pernah tinggal diam. Banyak hal yang dulu kita khawatirin ternyata bisa loh dilewatin karena memang ya Tuhan itu kasih kekuatan dan bukan jalan satu persatu. Nah, pada malam hari ini ada lagu yang lewat lagu ini, yuk kita sama-sama belajar untuk tetap percaya, bukan karena semua keadaan itu sudah baik-baik aja, tapi memang karena kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang kita percaya, nggak pernah gagal menjaga hidup kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini dengan hati yang percaya dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, hatiku percaya ya. Satu, dua, tiga. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku Harapanku hanya padamu. katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Ya, Hatiku percaya. hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Ku percaya. Hatiku percaya. Percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Percaya. Selalu ku percaya. Ku percaya. Selalu ku Ku percaya. Yeay. Teman-teman, kita boleh tutup sebentar di dalam doa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu hari ini Tuhan, untuk penyertaan-Mu hari ini Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan yang telah Kau berikan kepada teman kami Sinta, teman kami Angeli, hingga hamba-Mu sendiri Tuhan, Adi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap sharing Tuhan yang sudah saksikan oleh teman-teman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan tidak lepas tangan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, namun turut bekerja Tuhan. Setiap rencana-Mu Tuhan indah pada waktunya Tuhan, setiap rencana-Mu Tuhan merupakan rencana-rencana yang penuh dengan kebaikan Tuhan, bukan rencana yang mendatangkan kecelakaan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ucapkan Tuhan kehadirat-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap dari kami Tuhan. Kau berkati Sinta Tuhan di dalam kuliahnya, di dalam pekerjaannya Tuhan. Kau jadikan dia garam dan terang dunia dimanapun dia berada Tuhan. Kau jadikan Tuhan Sinta Tuhan, anakmu Tuhan yang memancarkan Tuhan kasih-Mu Tuhan dimanapun ia berada Tuhan. Kau berkati juga Tuhan Angeli Tuhan dimanapun ia berada Tuhan. Kau berkati Tuhan apapun yang ia lakukan Tuhan, pekerjaannya Tuhan, skripsinya Tuhan, apapun yang kerjakan Tuhan, aku yakin Tuhan Kau akan buat berhasil Bapak. Kau berikan juga Tuhan kesembuhan Tuhan untuk Mama Anjali Tuhan. Kami yakin Tuhan dengan bilur darah-Mu Tuhan, segala penyakit Tuhan sudah diangkat Tuhan, segala penyakit sudah disembuhkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kiranya Tuhan melalui pertemuan kami yang sebentar ini Tuhan, setiap dari kami Tuhan dapat kembali Tuhan, merasakan kasih yang mula-mula, setiap dari kami Tuhan dapat menyaksikan Tuhan, bahwa begitu besar Tuhan kuasa-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, doa yang penuh dengan kekurangan Tuhan, hanya kami peralaskan di dalam nama anak-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Yeay. Teman, waktunya. Teman-teman untuk sharingnya. Aku stop recordnya ya.